Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi jini ilman warzuqni fahman Allahumma yassir wala tu'assir. Terima kasih yang sudah menonton dua video saya selanjutnya. Ini adalah video yang ketiga tentang jalur domisili. Nah, jalur ini berlaku untuk pendaftar yang tinggal dekat dengan sekolah tujuan. Dokumen yang harus dipersiapkan itu adalah SKL, KK, dan sejenisnya, surat pernyataan titik koordinat, serta foto rumah tampak depan. Nah, kalau kartu keluarganya tidak di alamat yang tempat kalian tinggal, maka harus membuat surat keterangan domisili, di mana suratnya itu menyatakan bahwa pendaftar itu berdomisili sejak kapan. Misalnya sudah tinggal di desa tersebut dari tahun 2017 sampai dengan sekarang misalnya. Tapi yang jelas minimal 1 tahun. Jadi minimal sudah tinggal 1 tahun baru boleh menggunakan jalur domisili walaupun kartu keluarganya bukan di situ. Misalnya untuk masuk SMA Mandirancan, kalian tinggal di Mandirancan tapi kartu keluarganya bukan di Mandirancan, misalnya di Bogor. Bisa jalur domisili dengan catatan kalian sudah pernah tinggal di Mandirancan setidaknya 1 tahun. Nah, sistemnya akan melakukan seleksi dengan jarak terdekat dengan sekolah. Jadi akan diambil dari jarak terdekat dengan sekolah. Nah, bedanya dengan zonasi berdasarkan konferensi pers yang dilakukan Kemdikbud. Jadi ini domisili 5 bisa lintas kabupaten. Jadi ini merupakan keuntungan untuk yang tinggal di perbatasan kabupaten. Misalnya gini, karena saya tinggalnya di daerah Mandirancan, saya akan contohkan di Mandirancan. Daerah Mandirancan itu di Mandirancan itu masuk ke Kabupaten Kuningan. Sementara desa tetangganya itu ada desa Matang Aji. Desa Matang Aji itu Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon. Nah, kalau menggunakan jalur zonasi, Matang Aji itu tidak bisa ikut jalur zonasi ke Mandirancan. Tapi untuk jalur domisili bisa Matang Aji ikut daftar di Mandirancan. Karena emang sebenarnya Mandirancan ke Matang Aji itu dekat, hanya saja karena beda kabupaten maka tidak bisa jalur zonasi untuk tahun lalu. Untuk tahun sekarang sesuai dengan arahan menteri bisa gitu. Nah, dan ini juga berlaku untuk yang perbatasan provinsi. Hanya saja untuk perbatasan provinsi mah menunggu kerjasama antara provinsi. Misalnya kalian berada di daerah perbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah, bisa lintas provinsi dengan catatan harus ada kerjasamanya dulu. Jadi untuk lintas kabupaten itu bisa, tapi kalau lintas provinsi kita tunggu informasi dari dinas pendidikan setempatnya gitu. Nah, untuk jalur mutasi itu seperti apa? Ini berlaku untuk pendaftar yang berdomisili di daerah tertentu akibat mutasi atau perpindahan tugas orang tua. Nah, dokumen tambahannya itu adalah surat tugas dari instansi atau perusahaan. Suratnya harus menerangkan minimal telah 1 tahun bertugas. Misalnya gini, kalian itu waktu kelas 1-nya itu SMP-nya di Jawa Tengah misalnya. Karena orang tua kalian ditugaskan ke Jawa Barat atau misalnya ke daerah Mandirancan lah. Nah, ke Kabupaten Kuningan, maka boleh kalian ikut jalur mutasi dengan catatan orang tua kalian sudah bertugas 1 tahun di sini dan harus menyatakan surat tugasnya dari instansi. Misalnya kalau misalnya instansi pemerintahan ya dari instansi tersebut, kalau dari perusahaan swasta ya dari perusahaannya gitu. Boleh walaupun kartu keluarga kalian misalnya di Jawa Tengah, untuk daftar di SMA Mandirancan boleh kalau misalnya kalian tinggalnya di Mandirancan karena orang tua kaliannya pindah tugas ke Mandirancan. Nah, sistemnya itu sesuai dengan jarak terdekat sekolah tujuan, tapi untuk jalur mutasi ini hanya 5%-nya harus bersaing dengan anak guru juga tempatnya. Nah, bagaimana untuk anak guru? Jalur ini berlaku untuk pendaftar yang merupakan anak guru yang terdata di Dapodik. Nah, dokumen tambahannya itu adalah SK terakhir serta SK KBM, surat keterangan beban mengajar ya. Suratnya juga harus menerangkan